Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Syalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat petuah Islami, setiap manusia akan menghadapi akhir kehidupannya. Ada yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dengan wajah berseri penuh kebahagiaan, dan ada pula yang meninggal dalam keadaan penuh ketakutan serta penyesalan. Di antara kisah-kisah yang menggugah hati, ada satu kisah yang begitu menggetarkan jiwa tentang seorang manusia yang disebut sebagai penghuni neraka terakhir yang keluar dan manusia terakhir yang masuk surga. Kisah ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa betapa luasnya rahmat Allah, tetapi juga betapa adilnya Dia dalam memberi balasan kepada hamba-hambanya. Kisah ini menceritakan seorang laki-laki yang dalam hidupnya lebih banyak menghabiskan waktu dalam kelalaian. Ia bukan seorang yang secara terang-terangan mengingkari Allah, bukan pula seorang penyembah berhala, tetapi seorang Muslim yang lalai dalam menjalankan kewajiban agamanya. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan Islam. Setiap hari ia mendengar azan, melihat orang-orang melaksanakan salat, dan mendengar bacaan Al-Quran. Namun seiring bertambahnya usia, ia semakin jauh dari agama. Hatinya lebih terpaut pada dunia, mengejar kekayaan, jabatan, dan kenikmatan sesaat, tanpa mengingat kehidupan setelah mati. Ketika diingatkan tentang kematian, ia selalu beralasan bahwa masih ada waktu untuk bertaubat, bahwa ia masih muda dan sehat. Hingga suatu hari maut datang menjemputnya dalam keadaan ia belum sempat kembali kepada Allah. Saat sakaratul maut, ia merasakan penderitaan yang luar biasa. Malaikat maut datang dengan rupa yang mengerikan, membawa azab yang sangat pedih. Ia menyesal, tetapi sudah terlambat. Ruhnya dicabut dengan kasar, dan ia meninggalkan dunia ini dengan penuh ketakutan. Di alam kubur, ia menghadapi siksa yang sangat menyakitkan. Ia melihat tempatnya di neraka, mendengar jeritan-jeritan para penghuni neraka, dan merasakan penyesalan yang tiada akhir. Ketika hari kiamat tiba, seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Panas yang menyengat, jarak matahari yang begitu dekat, dan keadaan yang penuh dengan ketegangan membuat semua manusia dalam keadaan ketakutan. Ia berdiri di sana, menunggu giliran dihisap. Ketika catatan amalnya diberikan, ia melihat betapa berat timbangan dosanya dibandingkan dengan kebaikan yang pernah ia lakukan. Dengan penuh ketakutan, ia berharap masih ada kesempatan untuk kembali dan memperbaiki diri. Tetapi semuanya sudah terlambat. Allah memerintahkan malaikat untuk melemparkannya ke dalam neraka. Ia menjerit, menangis, memohon ampun, tetapi keputusan telah ditetapkan. Tubuhnya jatuh ke dalam kobaran api yang membakar tanpa henti. Ia merasakan siksa yang luar biasa. Kulitnya terbakar, tubuhnya meleleh, tetapi setiap kali tubuhnya hancur, Allah menggantinya dengan yang baru agar siksa itu terus berulang. Dalam keadaan penuh penderitaan, ia melihat penghuni neraka lain menangis dan berteriak memohon ampun kepada Allah. Namun, harapan untuk dikeluarkan dari neraka semakin kecil seiring waktu berlalu. Di tengah siksa yang terus berulang, ia tetap berharap kepada rahmat Allah. Ia terus berdoa memohon dengan penuh harapan. Allah dengan kasih sayangnya yang tak terbatas, akhirnya memerintahkan malaikat untuk mengeluarkannya dari neraka. Tubuhnya yang hancur diangkat keluar dari kobaran api. Ia merasakan angin segar untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia menangis bersyukur, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak. Dagingnya telah meleleh, kulitnya hangus terbakar, dan matanya hampir buta karena siksaan yang begitu lama. Allah lalu memberinya kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Tetapi, dengan penuh rasa malu dan rendah diri, ia berkata bahwa dirinya tidak pantas. Namun Allah adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ia diberikan tempat di surga, di mana ia melihat pemandangan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Sungai-sungai yang mengalir, istana-istana yang megah, dan kebahagiaan yang tiada tara. Ia sujud bersyukur dan berjanji tidak akan pernah melupakan nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah adalah Maha Pengampun, tetapi juga Maha Adil.
Bagi mereka yang lalai dalam menjalankan perintahnya, pasti ada balasan yang setimpal. Namun pintu taubat selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin kembali kepadanya, selama masih ada kesempatan. Jangan pernah menunda taubat, karena kita tidak pernah tahu kapan ajal akan menjemput. Dan yang terpenting, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, sebesar apapun dosa yang telah kita lakukan. Semoga kita termasuk dalam golongan hamba-hamba yang selalu bersyukur dan taat kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.